tidak bisa dirubah, itu hanya menghamili, dihamili, kemudian menyusui. Salam waras. Baik, terima kasih untuk Ibu Alfianianto untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk tanya. Perkenalkan sedikit, nama saya Paulinus Baru. Sekarang kuliah di Yogyakarta, ambil studi hubungan internasional. Pertanyaan saya sesuai dengan apa yang dipaparkan tadi di slide keberapa tadi tentang pengaruh adat dan budaya. Tepatnya pengaruh adat dan budaya terhadap perempuan. Pembangunan yang baik melibatkan partisipasi semua pihak, termasuk perempuan. Namun kondisi tersebut belum sepenuhnya terwujud karena dominasi adat dan kebiasaan lebih berpihak kepada laki-laki ketimbang perempuan dalam kehidupan bersama. Nah, ini tentunya ini berkaitan dengan budaya patriarkal yang dipraktikkan dalam sosial kehidupan, di mana laki-laki lebih dominan atau dalam posisi atau kedudukan, di mana kedudukan perempuan tidak diperhitungkan atau dikesampingkan begitu. Ya, misalnya dalam sektor birokrasi ataupun legislatif, juga dalam konteks-konteks kehidupan lainnya. Pertanyaan saya, apa harapan atau solusi yang diberikan dari perempuan untuk dilakukan atau sebagai langkah baru yang mesti dilakukan oleh kaum laki-laki untuk terlibat, mungkin mendukung kesetaraan gender atau kedudukan yang sama dalam sosial kehidupan. Ya, karena bagi saya ini berkaitan dengan budaya patriarkal ini tentunya sangat susah ya. Karena para antropolog juga mengatakan bahwa misalnya Edward Sapir mengatakan bahwa budaya atau kultur itu diciptakan oleh manusia kemudian menjadi produk untuk manusia itu sendiri. Jadi manusia itu kemudian diproduksi oleh kultur yang dibuat atau diciptakannya sendiri. Nah, jadi ini agak susah, masalah yang sangat spesial dan susah untuk diubah. Jadi tidak bisa dibiarkan perempuan berjalan sendiri. Jadi apa harapan perempuan atau apa yang perempuan mau untuk harapannya sebagai langkah baru untuk dilakukan bersama-sama agar menghilangkan atau menghapus budaya atau kultur patriarkal budaya patriarkal ini harus dihilangkan begitu agar supaya terjadi kesetaraan gender atau kedudukan yang sama dalam sosial kehidupan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Paul. Mungkin bisa nanti langsung ke kakak Ibu Kadi, barangkali secara ringkas ini apa solusi ya yang kita harapkan kaum laki-laki atau saudara-saudara kita yang laki-laki ini bisa lakukan dalam rangka menghapus kesenjangan yang ada dalam rangka, karena selama ini kita lihat memang budaya orang timur ya, secara keseluruhan dari timur itu silakan. Terima kasih Adik Paul, mantap. Adik Paul sekarang merantau ada di Jawa. Adik kuliah, adik berorganisasi. Jangan diharapkan setelah adik kuliah itu kembali buat Cina. Kita kata balik. Oke, jadi begini. Sabar. Jadi tadi adik tanya itu, jadi sekarang kakak sebagai orang tua, mama, om, tante, ketemu harapan sama adik Paul kuliah. Kuliah kan tidak hanya teori-teori di kampus. Kan selain kuliah ada berorganisasi, terus ada ikut apa itu tujuannya untuk apa? Supaya menambah pengetahuan, menambah pengalaman, menambah skill, ada hal-hal yang positif di Jawa itu ada ambil, sehingga kembali di sini itu bisa modifikasi dengan kita tradisi yang terbagus. Kayak tadi yang ada bilang patriarkal, kapatri itu tuh begini, itu kan itu bukan yang dibuat oleh Kodrat itu kan hanya menghamili, dihamili, menyusui. Selain itu kan gender, siapa bilang tidak bisa, pasti bisa lah. Sekarang tergantung adik
Ade mau bantu ade punya istri, mau bantu ade punya kakak perempuan, mau bantu ade punya adik perempuan, mau bantu ade punya anak-anak perempuan. Maibrat ke depan, generasi emas maibrat ke depan, masalah gender supaya duduk sama dia, berdiri sama diri, ataukah ade mau tekan-tekan mereka ke bawah tuh? Satu. Ini kepada adik Paul dan semua laki-laki Papua, laki-laki Papua Barat, laki-laki Maibra yang ada di Jogja, yang ada di internasional, ada di mana-mana. Gender itu harus ingat. Yang tidak bisa dirubah itu hanya dihamili, kemudian menyusul. Itu yang tidak bisa, perempuan tidak bisa menghamili. Laki-laki tidak bisa hamil, laki-laki tidak bisa menghamili. Itu sudah dari atas. Kodrat yang tidak bisa tergantikan oleh apa dan siapapun di atas permukaan bumi. Masalah gender, cuci pakaian, masak, angkat air, yang lain-lainnya semua bisa. Kenapa tidak? Sekarang tergantung Ade Paul mau atau tidak. Atau Ade Paul mau duduk paku-paku kaki, paku tangan, lihat Ade Paul punya mama atau kakak perempuan atau saudara perempuan setengah mati. Oh cuci sudah, oh masak sudah, oh apa sudah. Itu bukan zamannya lagi Ade. Zaman sudah berubah. Yang bisa dikerjakan oleh perempuan bisa dikerjakan oleh laki-laki, yang bisa dikerjakan laki-laki bisa dikerjakan perempuan. Penelitian sudah membuktikan bahwa bicara masalah perempuan itu kuat, perempuan lebih kuat dari laki-laki. Perempuan lebih kuat dari laki-laki. Buktinya contoh hal kecil. Angkat air dari sumur ke kamar mandi laki-laki tidak bisa, perempuan bisa. Kenapa? Karena dia mempunyai beban yang tanggung jawab. Bagaimana dia bisa masak, makan, cuci, dan segala macam itu dia punya keluarga dalam rumah ini. Kalau tidak angkat air, bagaimana bisa masak, bagaimana bisa cuci, bagaimana rumah bisa bersih. Contoh hal kecil. Ini masalah gender. Kalau Ade Paul punya berpikiran seperti itu. Sehingga diharapkan ke Ade Paul, diharapkan kepada politisi, diharapkan pada pihak swasta, LSM, pemerintah, ke depan. Memberi uang, memberi kursi, memberi tempat yang sebesar-besarnya kepada perempuan Papua, perempuan Maibra. Untuk apa? Untuk bisa berkembang di bidang politik, di bidang pendidikan, apa saja. Sehingga bisa duduk sama rendah, berdiri sama rendah. Di Alkitab itu tidak bilang untuk apa. Sedangkan laki-laki, perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Kenapa laki-laki dalam rumah kekerasan KDRT dalam rumah tangga itu terjadi? Kenapa? Sedikit-sedikit tendang dari kaki, tendang. Memangnya tuh diciptakan perempuan dari kaki, laki-laki punya kaki, dari laki-laki punya tangan atau kepala. Kan dari tulang, dari rusuk. Harusnya mestinya disayang, dikasih, dihormati, dihargai, bukan ditendang, bukan diinjak, bukan di apa. Ya, Ade Paul ini besar harapan ketemu orang ke belakang, orang Aibat Utara, orang Aibat ke depan, supaya hal-hal yang bukan gender, yang tadi hamil menyusui, diharapkan Ade Paul dan kawan-kawan ke depan sudah harus berubah mindset, berubah pikiran ini. Bagaimana perempuan ini harus sama-sama duduk, sama-sama berdiri, sama-sama bicara. Masa masalah adat sih kamu kedepankan perempuan. Kamu mau bicarakan timur, mau bicara masalah babi, mau bayar harta, mau bayar masalah pelanggaran untuk perselingkuhan, perempuan kamu kedepankan. Dia di depan pikul kain timur yang keluarga punya. Dia ke depan karena urusan masak dan lain-lain. Lalu soal yang pemerintahan, soal yang berkeputusan kamu ke belakang perempuan. Dia tidak benar lah, tidak kagum. Ini bukan zamannya lagi. Zaman sudah berubah. Yang kodrat tetap kodrat, yang gender itu harus berubah. Yang bisa dikerja laki-laki, dikerjakan perempuan, yang bisa dikerjakan perempuan, dikerjakan laki-laki. Suatu ketika Ade Paul punya istri melahirkan. Tidak ada saudara perempuan. Tidak ada mama siapapun, hanya Ade Paul. Sekarang mau tolong istri melahirkan, mau cuci istri, mau kasih mandi istri, panggil tetangga datang. Kan tidak mungkin. Ini kan gender. Suka tidak suka, mau tidak mau. Ade Paul harus tolong Ade Paul punya istri, cuci pakaian, masak air panas, dan segala pergi beli pampers sepanjang rem baru. Itu harapkan siapa lagi? Begitu. Baik, saya mendengarkan jawaban kakak ibu sambil senyum. Jadi kalau pertanyaannya Ade Paul tadi kira-kira apa harapan dari kaum perempuan terhadap kaum laki-laki, saya dengar tadi kakak ibu bicara banyak sekali ya. Nah, barangkali secara sederhana yang bisa saya simpulkan dari apa yang tadi
Kakak Ibu sudah sampaikan, yaitu bahwa supaya kita bisa memperlakukan perempuan setara dengan laki-laki, itu kembali ke laki-lakinya sendiri. Seperti apa memperlakukan perempuan, gitu ya. Jadi kita tidak bisa bicara bahwa mungkin ayo pemerintah programkan A, B, C, D, harus sosialisasi, ini, itu memang benar. Tetapi kembali lagi ke kesadaran laki-lakinya, bagaimana mau memperlakukan perempuan setara dengan dia. Nah, saya punya contoh sederhana saja. Ketika dia, karena dibilang ini yang bertanya ada Paul laki-laki, kemudian yang solusi seperti apa yang diharapkan atau perubahan ke depan yang diharapkan dari perempuan harapan ke laki-laki. Jadi karena kebetulan saya perempuan, jadi saya terpancing juga untuk ngomong begitu ya, ada Paul dan teman-teman laki-laki yang lain. Jadi seperti apa kita mau memandang perempuan, begitu ya. Mungkin selama ini secara adat istiadat, secara penerimaan sosial masyarakat, pandangan umum stigma begitu ya, dianggap bahwa laki-laki itu lebih tinggi derajatnya dari perempuan. Tuhan katakan ini kan serupa dan segambar dengan Allah, atau dia mau laki perempuan serupa dan segambar. Cuma kadang-kadang kita sebagai manusia yang bagaimana menempatkan memandang orang lain. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang bawahnya yang tadi Kakak Ibu sampaikan bahwa seperti apa laki-laki itu mau berubah. Jadi yang mungkin dulu cuma duduk kaki, tinggal lihat mama masak, makanan datang, tiba-tiba begitu semua sudah siap. Sekarang harus berubah mindset dan pola pikir bahwa tanggung jawab dalam rumah tangga itu nanti kalau sekarang nanti kita bergaul berinteraksi dengan teman-teman perempuan, kita menganggap mereka setara dengan kita. Kalau kita bisa dikasih tanggung jawab A, berarti teman-teman kita yang perempuan juga bisa dapat tanggung jawab yang sama dengan kita. Gitu. Tidak pernah dipandang lebih rendah daripada yang laki-laki. Contoh paling sederhana, kita sharing-sharing ya, jadi saya juga sharing bahwa saya kebetulan sekarang saya pekerjaannya adalah dosen, gitu ya, dosen fakultas ekonomi di Universitas Indrawati, mengajar di dunia administrasi. Kebetulan dikasih kepercayaan sekarang untuk tidak kerja, tetapi tugas belajar untuk kuliah S3, gitu. Jadi kuliah S3. Nah, kenapa saya bisa kuliah S3 dengan senang-senang? Cita ini berat badan naik dan bukan berat badan turun. Karena apa? Karena dukungan sama saya. Jadi ketika kita bisa jadi suami saya dan saya kita dua lulus S2 itu dekat-dekat waktunya ya. Jadi dia lulus lebih dahulu tahun 2005, kemudian saya lulus tahun 2006. Kita bekerja sama-sama bekerja. Nah, ketika saya dikasih kesempatan, istrinya tidak pernah dilarang, tidak pernah takut untuk istrinya jauh gitu ya. Tetapi mendukung, mendorong hingga saya sekarang sudah ada di semester akhir, bentuk lagi akan selesai. Itu contoh yang sederhana bahwa ketika kita saling mendukung, kita tidak menganggap bahwa perempuan itu lebih rendah dari laki-laki atau laki-laki lebih rendah dari perempuan atau perempuan lebih tinggi dari laki-laki. Jadi kembali ke sikap kita secara pribadi, bagaimana cara kita mendukung. Nanti kalau adik-adik jadi kakak-kakak, adik-adik yang perempuan ingin mencapai cita-cita yang tinggi dalam hidupnya, ya posisikan diri sebagai kakak-kakak yang mendukung cita-cita dari adik-adiknya. Kalau nanti sudah menikah, berarti posisikan diri sebagai suami yang bisa mendukung istrinya. Seperti itu ya. Mungkin itu solusi-solusi yang praktis. Kalau kita bicara terlalu wow itu bagaimana sih kita mau lakukan secara pribadi dan kita. Tapi solusi yang sederhana saja dengan bagaimana kita memperlakukan orang lain, dan situ akan terlihat bahwa kita ini adalah laki-laki, karena gender itu kan laki-laki dan perempuan ya. Gender itu bukan perempuan ya. Jadi kalau jenis kelamin laki-laki dan perempuan, kalau gender itu laki-laki dan perempuan itu adalah gender kita. Jadi kesetaraan gender dalam hal ini adalah ketika laki-laki dan perempuan secara sama begitu. Bukan berarti juga ketika perempuan dibilang kok kita harus menyetarakan perempuan, kemudian perempuan lupa diri, tiba-tiba berubah dari yang harusnya menjadi pendukung dan pendamping kemudian jadi kepala yang menginjak, itu juga tidak. Jadi bagaimana caranya supaya peran kita jadi bisa kita lakukan bersama-sama. Mungkin seperti itu. Salam boros.